kekompakan elit. Tanpa persatuan rakyat yang kuat, Indonesia akan tetap jadi bulan-bulanan negara. Ayo kita lihat sejak 1596 penjajah datang ke Indonesia sampai 1928 berapa tahun? Ratusan tahun. Jadi sejak 1928 deklarasi satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, kita cuma perlu 17 tahun saja untuk kemudian bisa merdeka. Artinya persatuan dan kesatuan. Selain itu kekuatan. Makanya beliau waktu menggabungkan diri ke Pak Jokowi, dia tidak menjadi menteri pertahanan. Karena Cina saja pesawat tempur generasi kelimanya 600. Dia 60 bulan. Tapi kita tidak punya pesawat tempur yang tapi satu. 40 berani ke depan. Maka kita semua berdiri. Kalau harta kita dicuri, atau kalau kita kecopetan, kenapa kita malah mencoret? Ini pun sekolah mencoret pakai iklan lagi. Kemudian dia bisa mencoret kita salah kita. Kita kaya, tapi dari dulu kekayaan kita mengalir ke luar negeri, dirampok rame-rame oleh bangsa lain. Kenapa kita merasa dulu? Kok nggak kita yang jalan? Salah satu penjaga yang paling kuat adalah kopaknya elit-elit negeri, terbangunnya persatuan dan kesatuan. Jadi ancaman terbesar kita adalah pihak lain kembali berhasil meretakkan kekompakan pemilu kita, berhasil mengkorak-korandakan persatuan rakyat Indonesia. Isu yang mereka pakai macam-macam. Ada isu ekonomi, pembangunan wilayah barat dan yang wilayah timur itu berbalik-berbalik. Kami tidak tidak marah. Ada Pak Prabowo sudah kembali kembali. Apalagi isu etnis bisa dimarahi. Tapi yang paling sensitif adalah isu agama. Isu agama juga main-main karena dia berjalan tidak dari sini. Dia berjalan dari sini. Kemudian membakar kota kita terjadi keragaman. Apakah itu mungkin terjadi? Iya. Dan Pak Prabowo di pemilu pertama ini satu, dia mau swasembada pangan, dia mau swasembada energi. Ini Bapak Ibu, selama ini negara-negara yang ekspor ke Indonesia dapat menikmati keuntungan. Kalau kita swasembada, mereka bilang itu, lalu mereka diam. Mereka akan berupaya agar mereka tetap bisa mengirimkan barang-barangnya ke Indonesia. Caranya apa? Buat Indonesia tidak stabil. Bapak Ibu tahu kenapa Papua tidak aman sampai sekarang? Mungkin kita tahu bahwa Freeport sedang menggali gunung itu yang tinggi 8.000 lebih. Sekarang sampai ke dalam tinggal 8.000 lebih, emasnya nggak habis. Tapi Bapak Ibu harus tahu, kata Presiden kita, masih ada 5 gunung lagi di Papua yang kayaknya sama dengan gunung yang sekarang sedang dikerjakan oleh Freeport itu. Makanya nggak pernah damai, Pak. Mereka kepingin Papua itu rusuh, Papua itu merdeka. Sama seperti waktu orang mau merebut celah Timor, ya? Yang sekarang penduduk Timor udah mulai nyesel. Papua juga sama, Pak. Mereka cuma diperdaya. Pak Prabowo kirimkan timnya ke hutan-hutan. Ternyata provokatornya ada di hutan itu, Pak. Semuanya orang bermata biru. Semuanya bermata biru.
memprovokasi rakyat Papua. Kalau memang mereka ingin mensejahterakan Papua, begitu lama mereka bercokol di hutan itu, rakyat Papua masih banyak pakai koteka. Mereka tidak berpihak pada rakyat Papua, mereka berpihak pada gunung-gunung itu, tapi kemudian menggunakan rakyat Papua. Dan itu bisa terjadi di mana saja. Saya ulangi, pesan yang paling sensitif itu adalah pesan keagamaan. Karena itu Kementerian Agama menjadi kementerian yang mendapat porsi terbesar untuk berjuang bersama-sama dengan Presiden kita mengeratkan persatuan seperti yang telah berhasil diciptakan di Sulawesi Utara. Ke depan kita harus semakin tingkatkan kekompakan. Bapak Ibu, makanya kalau dulu kita ingat, kan nggak ada ajaran toleransi, nggak ada ajaran moderasi. Pertanyaannya, apa betul lagi kita waktu itu karena beda agama? Enggak. Udah biasa kita hidup berdampingan beda agama. Saya dibesarkan, Pak, tetangga saya itu 18 rumah. 18-18-nya agamanya Kristen. Orang Batak, kalau di Sumatera Utara kan orang Batak. Nah itu kalau takbiran, anak-anaknya takbiran itu tidur di masjid juga. Nah kalau malam Natal, di sana ada tuh panggung-panggung pidato anaknya sederhana saja, di mulani, di Topare, Batangan, Langit Dohor, Tanahon, gitu kan? Dikasih kue, saya naik juga ya. Nah kalau tahun lalu, adik saya kan ada 2 laki-laki. 18 itu bukan, kalau lebaran maksud saya 18 itu saya pilih luar. Kalau opung itu Namboru ini aku yang antar kuenya, yang itu kau. Kenapa? Ini kalau diantar ngasih duit banyak, maka saya pilih dulu yang ngasih duit banyak itu. Nah, waktu terbaru kami siapkan tempat yang besar karena 18 sudah kuis semuanya itu. Tapi kan yang antar Namboru itu, saya mesti kasih duit sama Namboru itu. Gak ada ajaran toleransi beragama, gak ada ajaran moderasi beragama. Meninggal anaknya, saya punya gereja. Kasih tahu pendeta, itu jemaat Pak Pendeta, ada meninggal dekat rumah saya. Karena lu belum ada HP. Saya langsung ke gereja di sepeda, kasih tahu pendeta. Gak ada ajaran toleransi. Kenapa? Karena dulu keinginan negara untuk menggerakkan keinginannya merampok negara tetangga itu masih belum terlalu ini. Penjajahan baru berakhir itu. Sekarang kita kenal itu istilahnya dengan geopolitik, merebut wilayah, merebut energi, dan pemasaran produk. Tiga-tiganya ada di Indonesia. Nah, ketika kita bisa melihat kerawanan ini akan segera terjadi, maka muncullah ajaran moderasi beragama, toleransi beragama. Karena itu menurut saya gak usah berlebihan menanggapinya. Udahlah, kompak-kompak saja. Apalagi sampai harus meninggalkan sebagian ajaran agamanya untuk bermoderasi. Saya yakin semua agama mengajarkan bertetangga yang baik, berkasih sayang, saling bantu, saling tolong. Kalau ada pemuka agama apapun mengajarkan sebaliknya, harus kita curigai dia punya agenda sendiri. Itulah tugas kita, para pendeta, para ustaz, para mubalik. Mari sama-sama kita ingatkan bahwa kita sekarang sedang ingin mandiri, dan ini akan merugikan banyak negara. Mereka akan melakukan apapun untuk kembali bisa menguasai kita, tapi itu tidak terjadi kalau kita saling bersama. Jadi peran Kementerian Agama kalau dinilai itu lebih hebat dari hasil tambang nikel dan batu bara, karena tidak bernilai benda, tapi sesuatu yang kalau dibendakan itu nilainya luar biasa.
Karena itu saya anggap semua jajaran Kementerian Agama, FKUB, tokoh agama adalah pejuang-pejuang yang akan menyatukan bangsa ini menjadi utuh untuk memudahkan pemerintah kita melaksanakan pembangunan sehingga mungkin kekayaan kita tidak dirampok sehingga hidup kita bisa lebih sejahtera. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan kita hari ini. Tolong agar rencana-rencana pembangunan itu segera dikonkretisasi dalam bentuk tertulis disampaikan ke Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, isilah jabatan-jabatan dengan orang yang betul-betul profesional dan punya integritas. Jangan lagi laki-laki zaman dulu yang dekat sama kita, yang membayar ini, membayar itu, nggak usah. Udah mencari apa lagi kita? Orang harus bangun jam 3 pagi. Kita bangun pagi, sisiran pakai seragam, cakap sikit-sikit digaji negara. Udah masuk nanti sebentar. Ya, udah. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berbakti pada nusa dan bangsa. Pada saat yang sama itu adalah ibadah kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Saya kira demikian. Wabillahi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Adakah kemenangan di hati kita? Mana? Terima kasih.